Inilah legenda si pahit lidah, cerita rakyat Sumatera. Suara kicau burung dan gemerisik daun mengisi udara pagi di desa Banding Agung. Penduduk desa sibuk dengan aktivitas mereka, namun di balik keceriaan itu, tersembunyi rasa cemas dan ketakutan. Mereka hidup dalam bayang-bayang kutukan si pahit lidah, pangeran serunting yang lidahnya mengandung racun mematikan. Sejak kecil, Pangeran Serunting dijauhi oleh semua orang. Kemampuannya yang luar biasa, Serunting Sakti, memberinya kekuatan luar biasa, tapi juga kutukan yang mengerikan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya dapat menjadi kutukan mematikan, mengubah siapapun yang berani menentangnya menjadi batu. Pangeran Serunting pun tumbuh dalam kesepian dan kesedihan. Ia tak mengerti mengapa dirinya harus menanggung kutukan ini. Rasa marah dan dendam menggerogoti hatinya, mengubahnya menjadi sosok yang dingin dan sombong. Perselisihan dengan Arya Tebing. Suatu hari, terjadi perselisihan sengit antara si pahit lidah dan Arya Tebing, adik iparnya. Perdebatan tentang kepemilikan tanah yang subur memicu kemarahan keduanya. Arya Tebing, yang tak ingin tunduk pada si pahit lidah, menantangnya untuk beradu kesaktian. Si pahit lidah, yang mabuk dengan kekuatannya, menerima tantangan itu tanpa ragu. Di hadapan seluruh penduduk desa, ia mengucapkan kutukan yang mengerikan, mengutuk Arya Tebing menjadi batu. Namun, takdir berkata lain. Kutukan itu tak mempan pada Arya Tebing. Ia berhasil mematahkan kutukan si pahit lidah dan membalasnya dengan serangan brutal. Terluka parah, si pahit lidah terjatuh ke tanah, di ambang kematian. Dalam keputusasaan, si pahit lidah melakukan tindakan nekat. Ia menggigit tangan Arya Tebing, dan racun mematikan yang terkandung di lidahnya mengalir ke tubuh sang adik ipar. Arya Tebing pun meregang nyawa dalam pelukan si pahit lidah. Terkejut dan diliputi rasa penyesalan yang mendalam, si pahit lidah melarikan diri dari desa. Ia tak ingin melihat kehancuran yang telah ia ciptakan. Bertahun-tahun lamanya si pahit lidah berkelana, mencari guru yang dapat membantunya mengendalikan kekuatannya dan menghilangkan racun di lidahnya. Perjalanannya membawanya ke Majapahit, di mana ia bertemu dengan Ki Ageng Pengasih, seorang guru spiritual yang bijaksana dan penuh kasih. Ki Ageng Pengasih melihat potensi kebaikan dalam diri si pahit lidah. Ia bersedia menjadi gurunya, mengajarinya ilmu kebatinan tingkat tinggi untuk mengendalikan kekuatannya dan mengendalikan kutukannya. Si pahit lidah belajar dengan tekun dan penuh penyesalan. Ia bertekad untuk menebus dosanya dan menggunakan kekuatannya untuk kebaikan. Ki Ageng Pengasih mengajarkannya untuk rendah hati, bijaksana, dan selalu menggunakan kekuatannya untuk melindungi orang lain. Setelah bertahun-tahun menimba ilmu dan mengendalikan kekuatannya, si pahit lidah memutuskan untuk kembali ke desa Banding Agung. Ia berharap dapat menebus dosanya dan membangun kembali kehidupan di desa yang telah ia tinggalkan. Namun, kepulangannya disambut dengan keraguan dan ketakutan oleh penduduk desa. Luka masa lalu masih membekas di ingatan mereka. Kutukan si pahit lidah dan tragedi kematian Arya Tebing masih menghantui mereka. Si pahit lidah tak patah semangat. Ia berusaha menunjukkan kepada penduduk desa bahwa dirinya telah berubah. Ia membantu mereka dalam berbagai hal, mulai dari pekerjaan sehari-hari hingga menyelesaikan perselisihan. Perlahan tapi pasti, penduduk desa mulai menerima si pahit lidah. Mereka melihat ketulusan dan kebaikan hatinya. Si pahit lidah pun kembali diterima di tengah masyarakat. Munculnya si Mata Empat. Suatu hari, muncul seorang jawara baru di desa Banding Agung, si Mata Empat. Dengan kekuatan 4 matanya yang luar biasa,
Ia mampu melihat segala sesuatu di sekitarnya, tak ada yang luput dari pandangannya. Si Mata Empat mendengar tentang legenda si Pahit Lidah dan ingin membuktikan kekuatannya. Ia menantang si Pahit Lidah untuk beradu kesaktian. Si Pahit Lidah, yang tak ingin menunjukkan rasa takut, menerima tantangan itu. Ia ingin membuktikan kepada si Mata Empat dan penduduk desa bahwa dirinya telah berubah dan tak lagi menggunakan kekuatannya untuk kejahatan. Pertarungan sengit antara si Pahit Lidah dan si Mata Empat pun dimulai. Keduanya menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa, namun si Pahit Lidah selalu berusaha untuk mengendalikan kekuatannya dan tak ingin menyakiti siapapun. Si Mata Empat, yang diliputi ambisi, tak segan-segan menggunakan kekuatannya untuk melukai si Pahit Lidah. Si Pahit Lidah terdesak, namun ia tak ingin menyerah. Si Pahit Lidah menggunakan kekuatan kutukannya. Ia mengucapkan kutukan yang mengerikan, mengutuk si Mata Empat menjadi batu. Namun, takdir berkata lain. Kutukan itu tak mempan pada si Mata Empat. Ia berhasil mematahkan kutukan si Pahit Lidah dan membalasnya dengan serangan brutal. Terluka parah, si Pahit Lidah terjatuh ke tanah, di ambang kematian. Dalam keputusasaan, ia melakukan tindakan nekat. Ia menggigit tangan si Mata Empat, dan racun mematikan yang terkandung di lidahnya mengalir ke tubuh sang jawara. Si Mata Empat pun meregang nyawa dalam pelukan si Pahit Lidah. Terkejut dan diliputi rasa penyesalan yang mendalam, si Pahit Lidah menyadari bahwa dirinya telah mengulangi kesalahan yang sama. Dilanda penyesalan yang mendalam, si Pahit Lidah meninggalkan desa Banding Agung untuk selamanya. Ia tak ingin kembali ke desa yang telah menjadi saksi bisu tragedi dan kesalahannya. Ia memilih untuk menghabiskan sisa hidupnya di tepi Danau Ranau, jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk. Di sana, ia merenungkan perbuatannya dan berusaha untuk menebus dosa yang telah ia lakukan. Si Pahit Lidah hidup sederhana, bertapa dan bermeditasi untuk menenangkan jiwanya. Ia tak ingin menggunakan kekuatannya lagi, dan hanya ingin hidup dengan damai. Suatu hari, si Pahit Lidah jatuh sakit parah. Ia tak ingin merepotkan siapapun dan memilih untuk meninggal sendirian dan dimakamkan di tepi danau. Di saat-saat terakhirnya, ia merenungkan kembali kehidupannya dan berharap agar kisahnya dapat menjadi pelajaran bagi orang lain. Kisah si Pahit Lidah pun menjadi legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi. Legenda ini bukan hanya tentang kekuatan dan kutukan, tetapi juga tentang penyesalan, penebusan dosa, dan pentingnya rendah hati dan bijaksana dalam menggunakan kekuatan. Masyarakat desa Banding Agung selalu mengingat si Pahit Lidah sebagai pengingat untuk selalu berbuat baik, menggunakan kekuatan untuk melindungi, dan tidak untuk menindas. Makam si Pahit Lidah dan si Mata Empat pun menjadi tempat ziarah yang ramai dikunjungi, menjadi simbol persahabatan dan pengorbanan. Kisah si Pahit Lidah tak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran moral yang berharga. Kita diajarkan untuk selalu rendah hati, bijaksana, dan menggunakan kekuatan untuk kebaikan. Kita juga diajarkan untuk tidak mudah menyerah dan selalu berusaha untuk menebus kesalahan. Kisah si Pahit Lidah adalah kisah tentang kekuatan, kutukan, dan penebusan dosa. Ini adalah kisah yang mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berubah dan menjadi lebih baik. Kita semua memiliki kesempatan untuk menebus kesalahan dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur, menambah wawasan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa.